sistem informasi sistem, yaitu yang pertama itu ada chit chat. Chit chat ini berfokus pada chat sosial informasi dan berinteraksi dengan respon yang masuk akal seperti manusia. Yang kedua itu ada informational chat atau chatbot berfungsi membantu pengguna dalam menemukan informasi atau dengan menjawab pertanyaan pengguna secara langsung. Yang ketiga itu ada text oriented chat. Di sini itu membantu pengguna untuk menyelesaikan tugas tertentu seperti memesan penerbangan atau membatalkan perjalanan. Biasanya itu dibangun untuk domain dekat terkait dengan obrolan informasi dan obrolan berorientasi tugas. Next. Di sini tuh para peneliti telah menunjukkan pentingnya sistem rekomendasi di situs web dan aplikasi e-commerce untuk meningkatkan keberhasilan atau tingkat konversi chatbot penjualan. Kami berpendapat bahwa seseorang itu harus mengintegrasikan teknik rekomendasi ke dalam sistem percakapan. Pada sistem dialog, rekomendasi yang baik berdasarkan riwayat pembelian atau peringkat pengguna sebelumnya yang memenuhi kebutuhan informasi pengguna dengan lebih baik dan menciptakan lebih banyak peluang bisnis. Untuk sistem rekomendasi dan sistem dialog dapat memberikan informasi lebih rinci tentang minat pengguna seperti kisaran harga pilihan pengguna atau lokasi restoran terdekat dari lokasi pengguna dengan meminta dan mengidentifikasi niat pengguna secara interaktif berdasarkan percakapan bahasa alami atau multi putaran. Ini memotivasi kita untuk mempelajari cara membangun sistem rekomendasi percakapan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ria Della Salsabila. Iya, terima kasih Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Della Salsabila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian terkait. Di sini ada 4 lini yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang pertama ada dialog system, yang kedua recommender system, yang ketiga facilitated search, dan deep reinforcement learning. Yang pertama yaitu dialog system. Ada 3 hal atau aliran utama pada dialog system. Yang pertama ada chit-chat dialog system, merupakan dialog system seperti chatbot. Yang kedua informational dialog system yang biasanya menampilkan informasi seperti jadwal keberangkatan atau perkiraan cuaca. Yang ketiga ada task-oriented dialog system, yang dirancang untuk membantu user dalam menyelesaikan tugas tertentu dalam domain tertentu, yang biasanya dapat digunakan untuk pemesanan tiket, pemesanan makanan, atau menjadwalkan panggilan. Kemudian lanjut ke recommender system. Sistem rekomendasi telah mencapai banyak kesuksesan komersial dan menjadi semakin populer dalam berbagai aplikasi. Contohnya seperti Amazon, iTunes, dan Netflix yang memberikan sistem rekomendasi berdasarkan riwayat dari pengguna. Sebagian besar sistem rekomendasi adalah berbasis content-based, collaborative filtering, atau hybrid. Christodoulou dan tim menggunakan model Gaussian generatif untuk membuat rekomendasi dalam dialog sistem. Namun, model mereka tidak menargetkan untuk memaksimalkan manfaat jangka panjang dan sangat terbatas. Sebatas hanya menanyakan pertanyaan tentang apakah user menyukai suatu item, atau apakah user lebih menyukai item A daripada item B, seperti itu. Kemudian ada facilitated search. Facilitated search merupakan teknik yang secara interaktif membantu pengguna menemukan item kandidat. Di situs web melakukan pencarian dengan bertatap muka, pembeli dapat mempersempit daftar produk mereka dengan menambahkan batasan pada sekelompok aspek barang dagangan. Ide pencarian bertatap muka yang dirancang dengan baik rata-rata dapat dipahami oleh pengguna. Pengguna mungkin memiliki referensi untuk jenis aspek tertentu. Contohnya seperti penonton film mungkin memiliki referensi pada genre film, sutradara, atau aktor. Pembeli sepatu mungkin memiliki preferensi pada merek dan warna, sementara pencari restoran mungkin lebih suka wilayah makanan atau kisaran harga. Dan yang terakhir, yaitu ada deep reinforcement learning. Salah satu kesuksesan yang paling terkenal adalah penelitian DeepMind Google tentang GameGo. Deep reinforcement learning telah diterapkan untuk pengambilan keputusan berurutan yang lebih baik di berbagai domain, termasuk sistem dialog end-to-end, menggunakan reinforcement learning dalam untuk akses informasi, ekstraksi informasi, reformulasi query, dan penawaran iklan real-time. Shani et al. Adalah salah satu studi awal yang menerapkan teknik reinforcement learning untuk masalah sistem rekomendasi.
namun tidak dalam sistem dialog. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Salsa. Terima kasih Ria Della Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang conversational recommendation with reinforcement learning. Nah, jadi tujuan utama dari conversational recommendation system itu untuk memberikan rekomendasi item yang bagus kepada si pengguna. Dan cara mengatasi conversational recommender system itu ada 3 komponen. Yang pertama itu belief tracker, terus yang kedua recommender system, dan yang ketiga ada deep policy network. Nah, conversational recommender system itu ada beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama itu ngeanalisis apa yang telah si pengguna bicarakan pada sesi yang sedang dilakukan atau yang telah dilakukan. Lalu yang kedua itu ada interaktif pengajuan klarifikasi pertanyaan kepada si pengguna. Terus yang ketiga, nanti itu akan dibuat rekomendasi personal berdasarkan sesi yang sedang dilakukan oleh si pengguna atau yang telah dilakukan oleh si pengguna. Misalnya kayak barang yang telah dibeli oleh si pengguna, terus nanti itu dikasih rating sama pengguna, gitu. Next. Nah, di sini ada contoh gambar. Di gambar pertama ini ada sebuah pengguna yang kayak bilang kayak, "Hi, I want to find a bar." Terus nanti tuh si framework ini tuh akan memanggil si belief tracker untuk mengubah ucapan menjadi si reflektor atau yang disebut dengan belief. Nah, maka si belief ini nanti dikirim ke si policy network, terus nanti si policy network ini bakal memuat keputusan untuk meminta informasi kota berikutnya. Terus nanti ada agen yang akan menanggapi pertanyaan si pengguna tadi. Terus dia bakal bertanya kayak which city are you in gitu. Terus nanti si agen ini manggil si recommender untuk mendapatkan daftar item yang dipersonalisasi untuk si pengguna. Nah, untuk gambar kedua, ini ada struktur jaringan dari si belief tracker seperti ini. Terus dari recommender sama dari policy network. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Irsyad Raffi. Oke, terima kasih Salsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan eksperimental setup. Nah, pada paper ini eksperimental setup akan dilaksanakan 2 cara, yaitu pertama offline dan yang kedua online. Nah, untuk pengguna simulasi ini akan dibuat berdasarkan mesin yang telah dirancang sebelumnya. Yang kedua merupakan eksperimen online yang nantinya akan dilaksanakan dengan menggunakan pengguna asli secara langsung gitu. Lalu setup yang kedua adalah penggunaan dataset. Nah, dataset yang diusulkan ini mengadaptasi data restoran dan makanan dari Yelp Challenge Recommendation Dataset. Nah, dataset ini dipilih berdasarkan 5 atribut yang ada pada dataset ini. Nah, 5 atribut itu akan digunakan sebagai kandidat facet. Nah, lalu cari apabila pengguna dan item yang memiliki review kurang dari 5, maka akan dihapus dari dataset. Nah, lalu ada kebutuhan lingkungannya. Nah, untuk pelatihan pada sistem dialog, ini menggunakan simulasi pengguna untuk melatih pembuatan model. Jadi pembuatan model nanti akan dilakukan juga dengan penggunaan simulasi pengguna. Nah, untuk sistem reward-nya atau rekomendasi reward akan digunakan 3 algoritma. Yang pertama algoritma linear, yang kedua algoritma NDCG, dan yang ketiga algoritma cascade. Nah, setelah itu akan dikumpulkan hasil percakapan atau koleksi percakapan dari pengguna. Nah, pada eksperimen offline, data sebelumnya telah dilatih terlebih dahulu menggunakan belief tracker. Nah, untuk eksperimen online, model yang telah dilatih ini berinteraksi lagi nanti dengan bahasa natural dari pengguna asli. Setelah itu akan dibuat baseline-nya. Nah, baseline ini digunakan untuk mengevaluasi entropi maksimum sebagai baseline-nya.
Nah, metode ini mengkomputasi nilai entropi dari tiap faset yang tidak kita ketahui. Nah, meskipun metode ini rakus, namun metode ini mengikuti aturan berdasarkan polisi berbasis baseline yang telah kita buat. Nah, untuk evaluasi kita akan menggunakan dua algoritma, yaitu average reward dari tiap algoritma yang tadi telah kita gunakan, dan success rate dari ketiga algoritma yang telah kita umumkan sebelumnya, yaitu linear, NDCG, dan cascade. Nah, selanjutnya akan dijelaskan hasil eksperimennya oleh teman saya. Saya Dava, saya akan menjelaskan tentang hasil eksperimen dari paper ini. Eksperimen evaluasi model terbagi menjadi dua, yaitu offline eksperimen dan online user study. Next. Max and full atau baseline didapatkan dengan menjalankan beberapa metode max and untuk setiap nilai K dari 1 sampai dengan 5 dan menemukan bahwa reward meningkat saat K meningkat. Namun dalam kumpulan data yang digunakan, tampaknya K sama dengan 5 adalah pilihan terbaik, yaitu tadi max and full. Hasil CRM dihasilkan dengan melatih agen reinforcement learning selama 20 kali percobaan dan memilih model terbaik, lalu dilanjutkan mengevaluasi set pengujian. Bisa dilihat pada tabel 4, CRM bisa mendapatkan average reward yang lebih tinggi dalam average turn yang lebih sedikit. Ini dikarenakan max and full selalu menanyakan segi satu persatu, sampai semua segi ditanyakan. Namun CRM belajar bahwa terkadang lebih baik membuat rekomendasi dengan segera. Pengguna dapat dengan mudah bosan jika mereka harus memberikan nilai untuk semua aspek sebelum melihat rekomendasi apapun. CRM juga mendapatkan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Ini juga dikaitkan dengan fakta bahwa agen RL memiliki putaran yang lebih pendek. Ini mengurangi frekuensi pemanggilan modul belief tracker. Karena ketidaksempurnaan modul belief tracker, lebih banyak panggilan akan mengakumulasi lebih banyak kesalahan, sehingga akurasi pemahaman yang lebih rendah. Dengan kata lain, CRM mengurangi kemungkinan kesalahpahaman yang disebabkan oleh belief tracker. Untuk mengeksplorasi dampak RP, peneliti menjalankan eksperimen dengan NDCG dan Cascade, seperti yang dibahas di bagian 4 tadi, bagian eksperimental setup. Hasil linear dapat dilihat pada tabel 3. Dalam ketiga eksperimen, CRM selalu mendapatkan average reward yang lebih tinggi dan success rate dalam waktu yang lebih singkat. Linear dan NDCG mengasumsikan pengguna memeriksa setiap item hingga ambang K, sedangkan Cascade mengasumsikan bahwa pengguna dapat keluar kapan saja. Peneliti juga mengamati bahwa reward linear lebih tinggi dari dua lainnya. Hasil percobaan mencerminkan bahwa CRM dapat secara konsisten mengungguli metode max and full dalam setting yang berbeda. Next. Pada gambar 3 ditunjukkan bahwa keakuratan belief tracker memiliki dampak penting. Average reward dan success rate meningkat saat kesalahan belief tracker berkurang. Average length max and full berkurang sedikit seiring bertambahnya akurasi. Sementara average length CRM tidak menunjukkan hubungan yang jelas dengan kinerja belief tracker. Untuk semua kasus, CRM lebih baik daripada max and full, terutama ketika kinerja belief tracker buruk. Ini mencerminkan kekuatan model reinforcement learning. Next. Untuk mempelajari efek dari lingkungan simulasi, peneliti memvariasikan dua faktor utama, yaitu maksimum success reward C dan recommendation least stop threshold. Hasilnya ditunjukkan pada gambar 4. Terjadi peningkatan untuk average reward dan success rate seiring dengan pertumbuhan nilai C atau peningkatan threshold. Dalam semua kasus, CRM mengungguli max and full. Next. Pada online user study ini, peneliti mengevaluasi lebih lanjut model dengan eksperimen secara online dan menyajikan hasil kuantitatif. User yang ideal adalah user yang benar-benar mengunjungi sejumlah restoran
dan ingin mengobrol dengan agen yang sudah dibuat oleh peneliti untuk menginformasikan minatnya saat ini tentang suatu target. Peneliti berhasil mengumpulkan 208 dialog dengan 104 dialog untuk setiap metode. Linear recommendation reward digunakan pada online user study ini. Peneliti menetapkan nilai C sebesar 40 dan ambang batas berhenti ke 30. Dialog hanya berhasil jika user benar-benar menemukan restoran target dari daftar rekomendasi. Hasil ditunjukkan pada tabel 5, menunjukkan bahwa CRM secara umum lebih baik dengan reward yang lebih tinggi sebesar 0,7371. Perhatikan bahwa average reward dan success rate lebih rendah daripada percobaan offline, yang menunjukkan bahwa pengaturan online sebenarnya lebih rumit daripada pengaturan offline. CRM mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi sebesar 28,846%, yang menunjukkan bahwa CRM dapat membantu pengguna yang sebenarnya untuk menemukan item target dengan lebih baik. CRM memiliki putaran yang lebih pendek 3,79 dibandingkan dengan 4,58 dari Max and Full. Ini sejalan dengan eksperimen offline, karena CRM tidak mengumpulkan semua aspek sebelum membuat rekomendasi. Dari hasil eksperimen yang sudah saya sebutkan tadi, agen mengambil tindakan dan menyajikan informasi untuk mengoptimalkan tindakan dan menyajikan informasi untuk mengoptimalkan reward jangka panjang seperti success rate yang lebih tinggi, putaran yang lebih sedikit, atau reward yang tertunda. Agen dialog dapat mempelajari tindakan mana yang memaksimalkan reward berbasis sesi di setiap langkah dengan reinforcement learning. Ia belajar untuk mengumpulkan nilai-nilai facet sesuai kebutuhan dan membuat rekomendasi secara langsung pada saat yang tepat. Hasil evaluasi online dan offline menunjukkan manfaat dari memperkenalkan teknik rekomendasi ke dalam sistem percakapan berbasis reinforcement learning. Terima kasih Dava atas penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.